Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tryout mini tentang kecepatan. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, mobil A dan mobil B sedang melakukan perjalanan dari kota A ke kota B pada waktu yang sama. Jadi waktunya bareng. Mobil A membutuhkan waktu 6 jam untuk tiba di kota B, sedangkan mobil B membutuhkan 4 jam untuk menempuh 4/5 dari jarak total. Tentukan perbandingan ini kecepatan ya. Jadi kecepatan mobil A dengan mobil B itu berapa? Gitu ya. Nah, langkah pertama itu kita cari TB untuk fullnya. Kan TA full sudah ketemu nih 6 jam. Nah, TB-nya awalnya kan 4 jam. Itu untuk 4/5. Untuk 4/5 jarak total. Berarti untuk full itu butuh berapa? Butuh 5 jam. Dari mana 5 jam? Kan karena 4 jam itu untuk 4/5. Nah, biar jadi 5/5 kan butuh 5 jam. Oke. Nah, sedangkan TA-nya tadi diketahui bahwa 6 jam. Nah, berarti TA dibanding TB itu adalah 6/5 ya. Nah, kita ketahui bahwa hubungan antara waktu dan kecepatan itu berbanding terbalik. Berarti VA dibanding VB-nya itu adalah 5/6. Jadi jawabannya yang B. Oke. Mobil A berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 90 dan kembali dengan kecepatan 60. Tentukan kecepatan rata-rata. Dan rata-rata itu rumusnya adalah VF sama dengan 2 kali V1 dikali V2 dibagi V1 tambah V2. Berarti 2 dikali 90 kali 60 dibagi 90 tambah 60. Berarti sama dengan 2 kali 90 kali 60 dibagi 150. Ini bisa dicoret, ini sama ini 6. Berarti 2 kali 6 kali 6. Berarti V rata-rata itu sama dengan 2 kali 6 kali 6 atau sama dengan 72. Berarti yang B. Oke. Tapi soal nomor 3. Jika masa bersepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 10 km per jam, ia akan sampai jam 10. Ia ingin bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Jika ia akan tiba pada pukul 8. Nah, berapa kecepatan massa bersepeda agar tiba jam 9? Itu ya. Nah, ini caranya gini. Dari jam 8, patokannya jam 8 ya. Sampai jam 10 itu kan kalau dia jam 10, maksudnya gini. Kalau dia dengan kecepatan 10 km per jam itu jam 8, itu selisihnya sampai jam 10 itu adalah berapa? Jadi selisih jaraknya itu adalah 10 dikali 2. 2 dari mana? Dari jam 10 dikurangi jam 8, berarti ada 20. Nah, berarti time-nya, waktunya yang dia butuhkan itu adalah 20 dibagi selisih kecepatan, yaitu 15 dikurangi 10. Berarti 4 jam. Nah, 4 jam itu untuk dia sampai jam 8. Oke. Nah, berarti kecepatannya untuk sampai di B, jaraknya kota B, SB itu adalah 15, kita kalikan 4 karena patokannya tadi jam 8. Berarti ada 60 km. Nah, kalau jam 8 itu adalah 4 jam, berarti jam 9 berapa jam? Berarti kecepatan massa biar jam 9, V9 itu sama dengan 60 dibagi 5. Dari mana kok dibagi 5? Karena dari jam 8 ke jam 9 kan nambah 1 jam, berarti 4 ditambah 1 itu kan 5. Berarti 12 km per jam. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 4.
A jogging dari A ke B, kemudian kembali ke A, begitu seterusnya. Nah, Azam itu jogging juga dari B ke A tadi, dan kembali ke B, begitu seterusnya. Perbandingan kecepatan mereka itu adalah 4:3. Tentukan jarak A dan B. Jika jarak mereka bertemu pertama kali dengan bertemu kedua kalinya, itu adalah 100 meter. Ya, gini. Sekarang kita buat, kan ini 4:3. Nah, kita buat 7 ruas. Ini A, ini B. Kita buat 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, I dari A ke B 4. Dari 1, 2, 3, 4. Di sini. Ya kan? Nah, sedangkan Azam itu 3. 1, 2, 3. Berarti bertemu pertama kali di sini. Ini pertama kali, first. Nah, yang kedua itu berapa? I 4 berarti 1, kan I ke sana. Sedangkan Azam ke sana. Lalu I-nya 1, 2, 3, 4. Sini kan. Nah, Azamnya 3. 1, 2, 3. Lalu I-nya 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Di sini Azamnya 3. 1, 2, 3. Berarti bertemu kedua kalinya itu adalah di sebelah sini. Nah, ini jaraknya berapa? Jaraknya ialah 100 meter. Nah, itu ada 2. 1, 2. Nah, di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 2 ruas itu adalah 100 meter, berarti satu ruasnya itu kan 50. Nah, karena yang ditanya 7 ruas, berarti 50 dikali 7, berarti adalah 350. Jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, soal nomor 5. Permana berjalan dari perpustakaan kota ke mall dengan kecepatan 60 meter per menit. 2 menit kemudian, Dul juga berangkat ke mall dari perpustakaan kota dengan kecepatan 72 meter per menit. Nah, Dul tiba di tempat itu 4 menit sebelum Permana datang. Berapa jarak perpustakaan dari perpustakaan kota dengan mall? Nah, berarti kita ketahui bahwa S-nya Permana itu sama dengan S-nya Dul. Nah, S-nya Permana itu adalah V Permana dikali waktunya Permana. Nah, S-nya Dul itu adalah V-nya Dul dikali T-nya Dul. Nah, V-nya Permana berapa? V-nya Permana 60. Nah, T-nya Permana itu adalah T-nya Dul ditambah 6. Kenapa kok 6? Karena ini dia Dul itu sudah datang 4 menit sebelum Permana datang. Padahal Permana itu berangkat lebih dulu 2 menit. Ya kan? Nah, berarti sama dengan V-nya Dul itu 72 dikali T Dul. Nah, sekarang kita kalikan. Itu berarti 60 T Dul ditambah 360 sama dengan 72 T Dul. Berarti 360 sama dengan 12 T-nya Dul. Berarti T Dul itu sama dengan 30 menit. Nah, berarti jaraknya S itu sama dengan 72 dikali 30. Itu sama dengan 2160 meter. Berarti jawabannya yang B. Oke. Oke, kita ke soal nomor 6. Sebuah truk berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km. Pada saat yang sama, sebuah mobil itu menempuh perjalanan dari kota B ke A dengan kecepatan 80 meter. Nah, mereka bertemu 30 km dari titik tengah kota. Nah, tentukan jarak kota A ke kota B. Ini caranya gini. Ini di video saya sebelumnya tentang jarak kecepatan juga sudah pernah saya bahas soal yang mirip ini. Jadi 60
kita kurangkan dengan 80, itu kan 20. Nah sekarang kita buat ruas-ruasnya. Jadi untuk kecepatannya truk, jadi ruasnya truk itu dia dapat berapa ruas? Karena kecepatannya 60, berarti 60 dibagi 20 itu ada 3. Nah ruasnya mobil itu kan 80 dibagi 20 itu 4. Nah ini kalau di total itu ada 7 ruas. Berarti kita buat 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah mereka titik tengahnya di mana? 1, 2, 3. Titik tengahnya kan di sini. Di sini kan. Nah itu titik tengahnya. Nah ini truk, nah ini mobil. Nah mereka berarti bertemunya itu 30 km, berarti bertemunya di sini. Ini temu. Nah jarak setengah ruas, ini kan setengahnya kan, setengah ruas itu adalah 30 km. Jadi setengah ruas itu adalah 30 km, berarti satu ruasnya itu 60. Karena itu ada 7 ruas, berarti jarak SAB itu sama dengan 60 dikali 7, berarti sama dengan 420. Jadi jawabannya yang E. Saya kita lanjut. Oke, nomor 8. Mas Al dan Mas L mengikuti lomba lari 90 meter. Ketika Mas Al berjarak 26 meter dari garis finish, Mas L berada 8 meter di depannya. Berapa jauh Mas Al dari garis finish ketika L-nya itu mencapai garis finish? Nah ini caranya, kita garis dulu. Nah, ini 90, ini start dan ini finishnya. Nah Mas Al itu ketika berjarak 26, jadi ini 26, itu L-nya itu 8 di depannya, jadi ini 8. Jadi jarak yang sudah ditempuh Al itu adalah 64 meter. 64 dari mana? 90 dikurangi 26. Nah lalu jaraknya L itu adalah 72. 72 dari mana? Dari 64 ditambah 8. Nah berarti perbandingan kecepatannya, jadi V-nya A dibanding V-nya B, V-nya L itu adalah 8 dibanding 9. Dari mana 8 banding 9? Ini tinggal disederhanakan. Ini bisa dicoret 8, ini bisa kita coret 9. Nah sekarang berarti yang ditanyakan kan jaraknya Mas L, jaraknya Al ketika L-nya mencapai garis finish. Nah berarti 8 dibanding X, X-nya itu jaraknya A, dibagi 9 dibanding 90 itu ya. Nah ini bisa kita coret, itu 10, berarti X itu 80. Jadi Mas Al itu ketika L-nya sudah nyampe garis finish, dia sudah menempuh 80 meter. Berarti jarak dari garis finish, berarti jaraknya Al dari garis finish itu adalah 90 dikurangi 80, berarti 10. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. A dan B memulai perjalanan pada waktu yang sama. A sudah berjalan 1/4 lebih panjang daripada B, dan B memerlukan waktu 1/10 lebih dari A. Tentukan perbandingan kecepatannya A terhadap B. Ini caranya gini. Sekarang kita cari perbandingan S-nya A dibanding SB. Nah A kan berjalan 1/4, berarti kan 4 ditambah 1 dibandingkan 4, berarti kan 5 banding 4, ya kan? Waktu juga seperti itu, jadi waktunya A dibanding waktunya B itu sama dengan, karena B memerlukan lebih 1/10, berarti 10 dibanding 10 ditambah 1, jadi 10 banding 11.
Nah, kecepatan V itu kan konsepnya jarak dibagi waktu, ya kan? Berarti V-nya A dibanding VB itu sama dengan 5/10 dibanding 4/11. Nah, ini biar penyebutnya hilang, berarti nanti dikali 110 semua. Karena KPK dari 10 dan 11, maka didapatkan 55 dibanding 40, atau kalau dibagi 5 itu adalah 11 dibanding 8. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 9. Semar berjalan-jalan di taman dengan kecepatan 100 meter per menit. Jika ia meningkatkan 20 meter per menit, maka ia dapat menyelesaikan jalan-jalannya 10 menit lebih awal. Berapakah jarak yang sudah ditempuh oleh Semar? Oke. Ini caranya. S-nya Semar sebelum ditingkatkan itu sama dengan S-nya Semar setelah ditingkatkan. Ya. Nah, berarti V-nya Semar sebelum dikali T-nya Semar sebelum itu sama dengan V-nya Semar sesudah dikali S-nya Semar sesudah. Nah, V-nya sebelum itu kan 100. T-nya sebelum setelah itu berarti 120 karena ditingkatkan 20 menit, berarti 100 tambah 20 dikali waktunya Semar sebelum itu misalkan TS sama dengan sesudah, berarti TS dikurangi 10 ya, berarti itu sama dengan 100 TS sama dengan 120 TS dikurangi 1200, berarti ini 20 TS sama dengan 1200, berarti T Semar sebelum itu ada 60 meter per menit. Nah, berarti S-nya itu sama dengan 60 dikali 100, yaitu 6000 meter atau sama dengan 6 kilometer. Berarti jawabannya yang D. Oke. Nomor 10. Winaya berjalan dengan kecepatan 60 meter per menit pada jam 6.15 dari rumahnya ke rumah Vivi. Pada pukul 6.20 Vivi tiba-tiba ingin pergi ke rumahnya Winaya untuk bermain dan memutuskan langsung berjalan waktu itu juga. Vivi berjalan dengan kecepatan 50 meter per menit. Nah, setelah 10 menit perjalanan, Winaya haus dan mampir beli minum selama 5 menit. Jika mereka bertemu pada pukul 6.30, berapa jarak rumah Winaya dan Vivi? Nah, ini gini. Karena kecepatan 60, berarti jaraknya kan 5 menit nih. 5 menit berarti Winaya itu sudah berjalan 60 dikali 5 sama dengan 300 meter. Nah, 300 meter ketika si Vivi mau berangkat. Nah, sekarang dari Winaya dia setelah berjalan 10 menit. Nah, setelah berjalan 10 menit berarti kan 600. Berarti ini tadi kan sudah 5 menit kan, berarti ditambah 5 menit lagi, berarti ini nanti 60 kali 5 itu 300 juga. Nah, dia haus berhenti 5 menit ya. Nah, sekarang Vivi dari jam 10 terus berjalan sampai jam 6.30, berarti jaraknya kan 10 menit dari 06.20 ke 06.30 itu kan 10 menit ya kan. Nah, berarti jaraknya Vivi, S-nya Vivi itu adalah 5 dikali
50 dikali 10 berarti 500. Nah, Winaya tadi berangkat kan 6, 15 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 berarti kan tambah 10 ditambah 5 itu kan sama dengan 630. Jadi tepat pada waktu Winaya mau berangkat lagi, dia bertemu di Vivi di warung, ya. Berarti jaraknya rumah, jadi jaraknya rumah, S rumah itu sama dengan 300 dikali 2 ditambah 500 sama dengan 1100 meter atau 1,1 kilometer. Berarti jawabannya yang A. Oke. Oke, kita ke soal nomor 11. Ade dan Fitra adalah saudara kandung tinggal di rumah yang sama. Besok pagi mereka janji ingin pergi ke rumah nenek bersama. Ternyata Fitra masih tidur. Dibangunkan tidak bisa. Akhirnya Andre berangkat lebih dahulu pada pukul 7 dengan kecepatan 40. Nah, Fitra akhirnya bangun pada 7.10. Langsung siap-siap dan menyusul Adi. Fitra akhirnya berangkat pukul 7.30 dan ngebut dengan kecepatan 80 km per jam dengan menggunakan sepeda motor. Pukul berapa Fitra menyusul Adi? Jadi kita cari dulu selisih jarak. Selisihnya S-nya. Kan selisihnya 30 nih. Jadi 40 dikali setengah. 30 menit kan sama dengan setengah jam. Berarti selisih jaraknya itu adalah 20 km. Nah, T susul itu sama dengan 20 dibagi 80 dikurang 40. Berarti sama dengan 20 dibagi 40. Itu sama dengan setengah jam. Atau 30 menit. Berarti waktunya ialah 07.30 ditambah 30 menit. Itu sama dengan 08.00. Ingat, yang jadi patokan itu adalah waktunya yang paling terakhir sendiri, yaitu A, D. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 12. Ini Tik dan Tok ingin pergi ke kota B yang berjarak 80 km. Karena suatu hal, Tik itu berangkat terlebih dahulu. Tik berangkat pukul 8 dengan kecepatan 45 km. 20 menit kemudian, Tok mulai menyusul dengan kecepatan 60. Berapa jarak antara kota B dengan titik temunya mereka? Jadi kita cari S temunya ya, atau T temunya dulu. Jadi kita cari selisih jarak. Selisihnya S-nya itu berarti kan 20 menit kemudian. Kan yang berangkat terlebih dahulu Tik, berarti 20 menit itu adalah sepertiga. Jadi 45 dikali 1/3 itu adalah 15 km. Berarti T susul itu sama dengan 15 dibagi 60 kurang 45, yaitu 15/15, berarti 1 jam. Jadi jarak yang sudah ditempuh, itu sama dengan, karena 1 jam patokannya kan 60, berarti 60 dikali 1 berarti 60 km. Nah, berarti jarak kota B dari titik temunya ialah 80 dikurang 60, yaitu 20 km. Berarti yang C. Oke, soal nomor 3. Zoro mengalami kemacetan di jalan tol. Hebat ya, macet di jalan tol. Alhasil kecepatannya Zoro itu berkurang 20%. Berapa peningkatan waktu yang dibutuhkan Zoro dalam
perjalanan ini dari biasanya. Jadi karena kecepatannya berkurang, jadi V-nya kan berkurang 20%. Berarti V sekarang itu jadi 100% dibanding dikurangi 20%. Berarti kan 80%. Nah, bila dibandingkan kecepatan biasa, jadi V biasa dibandingkan V macet, itu adalah 100 dibanding 80. Berarti adalah 5:4. Ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah T biasa dibanding T macet. Jadi V T biasa banding T macet itu adalah 4:5. Berarti T macetnya itu adalah 5:4. Dibanding T biasa itu adalah 5:4. Dikali 100%, berarti dia butuh 125%. Berarti peningkatannya itu adalah 125% dikurangi 100%. Berarti itu pengurangannya adalah 25%. Jadi tambah 25%. Jadi yang D. Oke, nomor 14. Madam Evi berkendara dari Bandung ke Surabaya dengan kecepatan konstan, yaitu V km per jam. Jika dia meningkatkan kecepatan sebesar 20%, maka ia akan tiba 2 jam lebih awal. Jika ia menempuh 100 km waktu yang pertama, lalu dengan kecepatan V km dan kenaikan kecepatan sebesar 25%, dia masih akan tiba 2 jam lebih cepat dari jadwalnya. Nah, tentukan jarak dalam kilometer antara kota Bandung dan Surabaya. Oke, ini caranya. Kecepatan lama, V lama dibanding V baru, itu kan 100 dibanding 120. Jadi 120 dari mana? Ini ditingkatkan 20%, maka perbandingannya jadi 5:6. Nah, kalau kecepatannya 5:6 berarti berarti T-nya lama dibanding T baru itu kan kebalikannya, 6:5 kan. Nah, berarti 6, misalkan satu ruas kayak tadi, kayak yang di awal pakai ruas, itu jadi 6U dikurangi 5U, itu kan jadi 1U. Nah, 1U itu adalah 2 jam, karena lebih cepat 2 jam, ya kan. Nah, berarti untuk 6U itu butuh waktu 12 jam. Jadi untuk seluruh perjalanan itu butuh 12 jam. Nah, sekarang kita cari kecepatannya V berapa. Nah, karena tadi totalnya 12, nah 2 jam lebih awal berarti 100 km itu kan berarti 12 dikurangi 10, jadi sama dengan 2 jam. 2 jam itu 100 kilo, berarti V-nya itu adalah 100 dibagi 2, yaitu 50 km. Berarti jaraknya itu adalah 50 dikali 12, yaitu 600 km. Yang D itu ya. Jadi total keseluruhan perjalanan kan 12. Nah, karena dia datang lebih cepat 2 jam, berarti 12 dikurangi 10. 10 dari mana? Dari 12 dikurangi 2, yaitu dapatnya 2 jam. Nah, 2 jam itu adalah 100 kilo. Berarti V-nya itu adalah 100/2, yaitu jarak dibagi waktu. Ya, berarti 50 km per jam. Nah, berarti jarak totalnya itu adalah 50 dikali 12, 60. Oke. Di nomor 15, Miss Nukjarat mengemudi dari Bangkok ke Chiang Mai. Jika ia mengemudi dengan kecepatan 100, ia akan terlambat 30 menit. Nah, jika ia mengemudi dengan kecepatan 120, ia akan datang lebih awal 35 menit. Berapakah jarak antara Bangkok dan Chiang Mai? Karena ini caranya, karena dia terlambat 30 menit, berarti jaraknya S-nya 100 kilo itu adalah
100 dikali setengah, yaitu 50 km. Jadi perlu 50 km lagi biar nyampe. Nah, ketika S-nya ketika 120, ini bukan S ya, tapi ini bukan S ya, tapi V. Jadi kecepatannya 100, itu dia perlu jarak 50 km lagi. Nah, ketika 120, dia kelebihannya berapa? Jadi 120 dikali 35 per 60, jadikan jam, yaitu sama dengan 70 km. Nah, ini kelebihannya. Nah, selisih kecepatan, jadi delta V nya itu kan 120 dikurangi 100, itu kan 20. Berarti waktunya T nya itu adalah 50 ditambah 70 dibagi 20, yaitu 6 jam. Karena 120 dibagi 20 itu adalah 6 jam. Nah, jaraknya itu adalah, kalian boleh pakai yang atas. Kalau yang atas berarti nanti kalian tambahkan karena dia kurang 60. Kalau pakai yang bawah harus dikurang karena dia kelebihan. Maka misal kita pakai yang atas, berarti S-nya itu sama dengan 100 dikali 6 ditambah 50, berarti 650. Nah, kalau pakai yang bawah itu nanti 120 dikali 70, 120 dikali 6 dikurang 70, hasilnya nanti akan sama, yaitu yang C. Oke, kita ke soal yang terakhir. Perlombaan karapan sapi di Kota Badrul berbeda dengan karapan sapi pada umumnya. Karapan sapi Kota Badrul itu menggunakan 2 ekor sapi. Sapi yang pertama diletakkan di titik A dan sapi kedua di titik B. Kedua sapi tersebut akan berlari ke arah berlawanan sehingga kedua akan bertemu tepat di tengah. Jarak antar kedua sapi itu adalah 1,2 km dan sapi kedua bergeraknya 2 meter per detik lebih cepat daripada sapi pertama, sehingga sapi kedua tiba 10 detik lebih cepat dari sapi yang pertama. Nah, yang ditanyakan kecepatan sapi pertama itu berapa? Nah, ini caranya ialah S1 sama dengan S2. Nah, S1 kan rumusnya V1 kali T1. Nah, S1 itu kan 600 sama dengan V1 kali T1. Karena yang ditanyakan nanti V, berarti kita cari T1 diubah jadi T1 sama dengan 600 per V1 itu ya. Nah, rumusnya S1 sama dengan S2 itu adalah V1, ini kita lingkari, V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Nah, V1 nya itu tetap V1 dikali T1 itu sama dengan V2 itu adalah V1 tambah 2 dikali T1 dikurang 10. Kenapa dikurang? Karena dia lebih cepat 10 detik. Oke, kita kalikan ini ke sini dan ini ke sini, ini ke sini dan ini ke sini. Didapatkan bahwa V1 T1 itu sama dengan V1 T1 ditambah 2 T1 lalu dikurangi 10 V1 lalu dikurangi 20. Nah, ini bisa kita coret, 2 T1 dikurangi 10 V1 dikurangi 20 itu sama dengan 0. Nah, kita substitusikan T1 ke sini. Jadi 2 dikali 600 per V1 dikurangi 10 V1 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, ini ada V1, kita kalikan V1 semua. Jadi didapatkan bahwa 1200 dikurangi 10 V1 kuadrat dikurangi 20 V1 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Saya akan hapus. Nah, tadi didapatkan 1200 dikurang 10 V1 kuadrat dikurang 20 V1 itu sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 10 biar gampang. Kita bagi min 10. Jadi didapatkan V1 kuadrat ditambah 2 V1 dikurangi
120 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan V1 dan V1 biar jadi 2. Itu adalah yang sini itu plus 12, yang sini itu min 10. Jadi V1 nya itu ketemunya 10 atau V1 itu min 12. Jadi karena kecepatan nggak mungkin min, berarti jawabannya 10 yang B. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.